Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Herman Sahtri Mantara, selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Peserta Didik Usia MISD. Saya Tia Sekar Pratiwi dan rekan saya bernama Vika Sabda Nabila ingin memaparkan materi tentang proses perkembangan otak, tubuh, motorik, dan seksual. Baik, langsung saja kita mulai. Perkembangan otak. Otak manusia bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia. Oleh karena itu, terdapat kaitan erat antara otak anak yang sedang tumbuh melalui 3 tahapan. Ketiganya mempunyai fungsi sendiri-sendiri. 1. Otak primitif. Otak primitif mengatur fisik kita untuk bertahan hidup, mengelola gerakan refleks, mengendalikan gerak motorik, memantau fungsi tubuh, dan memproses informasi yang masuk dari panca indera. Yang kedua, otak limbik. Otak limbik memproses emosi seperti rasa suka dan tidak suka. Yang ketiga, otak pikir. Otak pikir juga merupakan tempat bergabungnya pengalaman, ingatan, perasaan, dan kemampuan berpikir. Setelah umur 6-7 tahun bergerak ke otak pikir, tugas utama otak kiri ialah berpikir secara analisis dan menyusun argumen logis langkah demi langkah. Perkembangan tubuh pada anak. Perkembangan tubuh anak dapat diukur dari berat badan, tinggi badan, hingga perubahan bentuk tubuh anak. Pertumbuhan fisik menunjukkan bahwa pertumbuhan anak dibagi menjadi 2 periode, yakni periode yang ditandai dengan pertumbuhan cepat dan periode yang ditandai oleh pertumbuhan yang lambat. Selama anak pralahir hingga umur 6 bulan, setelah lahir, anak akan mengalami perubahan yang sangat cepat. Setelah itu, pertumbuhan yang dialaminya sedikit melambat dan stabil sehingga menginjak masa remaja. Peningkatan berat tubuh terlihat sama bagi semua bayi. Pada usia 4 bulan, berat bayi sudah 2 kali lipat dan pada akhir tahun pertama akan mencapai 3 kali lipat. Berat tubuh tidak lagi bertambah cepat, bahkan cenderung perlahan sampai saatnya nanti memasuki masa remaja antara usia 10-12 tahun atau mendekati masa remaja. Anak-anak biasanya akan mengalami periode lemah. Periode ini biasanya berlangsung selama 2 tahun sampai si anak sudah betul-betul mengalami pematangan kehidupan kelaminnya. Peningkatan tinggi badan. Anak perempuan yang memasuki tahap masa sekolah dasar akan mengalami pertumbuhan tinggi badan yang lebih cepat. Sementara itu, anak laki-laki memulai tahap remajanya setelah setahun lebih lambat daripada anak perempuan, sehingga terkesan tinggi badannya lebih pendek. Proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh serta anggotanya adalah proses berkesinambungan. Misalnya, kepala orang dewasa ukurannya sudah 2 kali lipat dibandingkan ketika dilahirkan, dan ukurannya secara keseluruhan sudah 3 kali lipat ukuran badannya ketika lahir, atau lengan dan kakinya sempurna 4 buah yang panjangnya 5 kali lipat panjang tangan dan kaki ketika lahir. Inilah yang mengakibatkan pertumbuhan anak-anak tampak berbeda satu sama lain. Meskipun terdapat perbedaan, tetapi dapat digolongkan dalam 3 bentuk tubuh berdasarkan atas bangun tubuh dan proporsi anggota tubuhnya, yaitu A. Endomorf yang cenderung menjadi gemuk, B. Ektomorf yang cenderung kurus dan tulang panjang, C. Mesomorf yang cenderung menjadi kekar, berat, dan segitiga. Sewaktu masih kanak-kanak, bentuk tubuh mereka tidak begitu terlihat, tetapi pada akhir kanak-kanak mulai memasuki masa remaja, perbedaan tubuh antara laki-laki dan perempuan mulai kelihatan.
Laki-laki cenderung menunjukkan bentuk tubuh mesomorf dan perempuan cenderung menunjukkan bentuk tubuh endomorf atau ektomorf. Perkembangan motorik pada anak. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Oleh karena itu, setiap gerakan sederhana apapun merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari bagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Hal ini menjadi penting diperhatikan agar segala keterlambatan atau gagasan pada kemampuan motoriknya. 1. Motorik halus. Motorik halus, gerakan halus yang melibatkan bagian-bagian yang dilakukan oleh otot-otot kecil saja. Motorik halus. Motorik halus adalah gerakan halus yang melibatkan bagian-bagian yang dilakukan oleh otot-otot kecil saja karena tidak memerlukan tenaga fisik. Namun gerakan yang halus ini memerlukan koordinasi yang cermat. Yang kedua, motorik kasar merupakan koordinasi kelompok otak-otak anak tertentu yang dapat membuat mereka melompat, memanjat, berlari, dan menaiki sepeda. Kemampuan motorik kasar dimiliki anak usia 4-6 tahun. Perkembangan seksual anak. Perkembangan seksual anak merupakan bagian dari kehidupan anak yang perlu memperoleh perhatian orang tua sejak usia dini. Sigmund Freud, pakar psikoanalisis dalam Madani, mengemukakan bahwa kehidupan psikoseksual manusia dibagi dalam beberapa tahap perkembangan sebagai berikut. A. Seksualitas infantile atau masa anak-anak. B. Seksualitas remaja. C. Seksualitas dewasa. D. Seksualitas senile atau masa tua. Secara kualitatif, seksualitas infantile sangat berbeda dari seksualitas dewasa, dan penyertaan perasaan yang diasosiasikan dengan seksualitas infantile sama sekali tidak dapat dianalogikan dengan penyataan perasaan atau impulse atau seksual seperti halnya kehidupan seksual orang dewasa. Walaupun kemudian Freud pun menekankan bahwa perasaan seksual pada masa anak-anak memang ada, namun maknanya sangat berbeda dari makna seksualitas pada orang dewasa. Dengan demikian, seorang anak akan mengalami tahap perbedaan dalam perkembangan seksual. Pada fase oral, usia 0-1,5 tahun ditandai dengan kepuasan yang diperoleh melalui daerah mulut atau oral, seperti gerakan menghisap puting susu ibu saat lapar, memberikan kenikmatan pada bagian mulut dan bibir. Fase anal atau anus, usia 1,5 tahun sampai 3 tahun. Kepuasan diperoleh anak melalui daerah anusnya, seperti gerakan menahan dan mengeluarkan feses atau kotoran, menimbulkan rasa nikmat. Fase falis atau penis, usia 3,5 tahun, yaitu fase di mana kesadaran akan perbedaan alat kelamin antara anak laki-laki dan anak perempuan memberikan arti yang besar kepada kepribadian mereka. Fase genital atau usia 6-10 tahun, secara bersamaan menghadapi kompleks elektra dan kompleks Oedipus pada anak laki-laki. Keberhasilan mengatasi kompleks elektra atau Oedipus memberikan peluang bagi perkembangan identitas seksual dan identitas gender yang sehat, sesuai hakikat kodrat laki-laki bagi anak laki-laki dan keperempuanan bagi anak perempuan, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari keterikatan abnormal dengan figura ayah dan ibu, mampu mendapatkan dan mencari pasangan lain jenis di lingkungan pergaulan di luar rumah. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.